Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan Ramadan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada tanggal 20-an Ramadan kita masih diberikan nikmat taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini insyaallah taala semua yang hadir di sini masih berpuasa. Saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah pahala yang besar bagi orang yang berpuasa. Di antaranya adalah sebuah surga yang bernama Ar-Rayyan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati babun yuqal Ar-Rayyan. Yadkhulu minha as-sa'imun. Yadkhulu minhu as-sa'imun يوم القيامة فإذا أغلق ولا يدخل منه غيرهم." Rawahul Bukhari. Di surga itu ada sebuah pintu bernama Ar-Rayyan. Nama pintunya Ar-Rayyan. Masuk ke dalamnya, masuk melalui surga atau masuk melalui pintu ini orang-orang yang berpuasa saja. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu ini, maka tidak ada yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa saja. Ini adalah satu keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah, puasa seperti apa yang bisa mengantarkan kita masuk melalui pintu surga yang bernama Ar-Rayyan ini? Puasa yang seperti apa yang bisa kiranya membuat kita meraih pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak sembarang puasa. Ada kriteria, ada ketentuan yang telah Allah gariskan melalui sabda-sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang berhak, layak masuk pintu surga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Di antara yang pertama adalah cara atau tips, kriteria yang ditentukan oleh Allah sehingga seorang bisa masuk ke dalam surga tersebut, meraih pahala tersebut, ialah berpuasa dengan iman dan ihtisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, terdorong karena iman, wahtisaban, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iman maksudnya di sini dia lakukan ibadah tersebut, yaitu berpuasa, semata-mata dia beriman bahwasanya Allah yang perintahkan, Allah yang suruh, Allah yang wajibkan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah yang wajibkan puasa itu, Allah yang ciptakan kita, bukan zat yang lain, bukan perintah bos, perintah orang, bukan. Allah itu yang mendorong kita untuk berpuasa. Ini yang paling utama. Dan sebenarnya dorongan yang karena iman ini bukan hanya berpuasa, bahkan semua amal ibadah kita dianjurkan dan diharuskan mengerjakannya karena berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau salat tarawih,
mau salat witir, mau bersedekah, maka rasa iman itu wajib ada dalam hati seseorang. Secara khusus Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam terkait salat tarawih, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri di malam hari bulan Ramadan karena iman, sama dengan puasa karena iman. Dia tarawih bukan untuk ikut-ikutan, bukan untuk supaya terlihat di masjid, atau karena dia malu tidak terlihat berada di masjid. Tentu hal-hal seperti itu bukan niat yang bagus, bukan niat yang baik, dan mencederai pahala seseorang. Ini yang pertama, itu karena iman. Yang kedua, ada hadis disebutkan wahtisaban, karena ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia biasa. Allah ciptakan kita dengan kemauan. Allah ciptakan kita dengan sifat bawaan bahwasanya manusia itu tidak tergerak kecuali ada imbalannya. Secara duniawi seperti itu. Dan Allah lebih tahu tentang sifat hambanya. Dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam amal perbuatan menyertakan ada pahala di situ. Ihtisab, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan yang kita kerjakan ada iming-imingnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki pahala. Maksudnya apa tuh? Hikmahnya apa? Agar manusia terdorong. Kalau seandainya tidak ada iming-iming pahala, mungkin manusia tidak mau beramal. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada pahala saja untuk satu amalan, banyak yang meninggalkannya. Bagaimana kalau tidak ada? Dari itu diketahui keliru anggapan orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh beribadah karena mengharap pahala, karena terdorong pahala. Itu keliru. Yang benar adalah boleh orang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, namun terdorong karena ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah hadis yang tadi, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, wahtisab, dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampunkan semua dosanya. Ampunan dosa ini dialah yang menjadikan seseorang bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Ampunan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, melebihi dari semua kemewahan dunia yang ada. Buktinya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, tentang Lailatul Qadar. "Ya Rasulullah, beritahukan aku, ajarkan kepadaku apa amalan yang akan aku perbuat jika bertemu dengan Lailatul Qadar." Nabi menjawab, baca doa ini, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, menyukai ampunan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, lebih bagus dari 1000 bulan. Malaikat tak terhitung turun ke bumi. Pun demikian, doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya adalah ampunan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya ampunan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Butuh manusia kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia sangat banyak dosanya. Bahkan kita kadang tidak sadar kalau kita berbuat dosa, tidak tahu kita berbuat dosa. Dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan pun beliau selalu beristighfar. Sehari beliau beristighfar lebih dari 70 kali sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau seorang nabi. Lalu bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Ini pertama, jalan yang bisa mengantarkan kita menuju surga, masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Yang kedua ialah puasa tersebut hendaklah dia puasa
yang betul-betul menahan diri dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menahan makan dan minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shama ahadukum fala yarfuth wala yajhal." Apabila kalian berpuasa, maka janganlah dia yarfuth. Yarfuth itu maksudnya ialah segala sesuatu yang menjurus kepada nafsu birahi lelaki ke perempuan, baik itu ucapan, baik itu pandangan ataupun sentuhan, dilarang dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Nggak boleh kita lihat perempuan ketika berpuasa, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, terutama dunia maya, karena dunia maya tidak ada yang mengawasi seseorang. Mau melihat perempuan bebas, tidak ada yang larang. Kalau dunia nyata masih malu sama orang, kiri kanan. Kalaupun nggak malu itu keterlaluan namanya, sudah hilang fitrah sucinya. Itu yarfuth. Kalau berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarfuth, jangan yarfuth. Jangan lakukan hal yang tadi yang menjurus kepada nafsu birahi terhadap lawan jenis. Wala yafsuq, wala yajhal, jangan juga dia berbuat perbuatan-perbuatan yang bentuknya atau dikategorikan kepada perbuatan jahiliyah. Dicontohkan oleh ulama, perbuatan jahiliyah di sini maksudnya seperti berteriak-teriak nggak jelas, joget-joget di siang bulan Ramadan, berbuat usil kepada orang lain, bunyikan petasan siang hari bulan Ramadan, ngagetin orang. Itu perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa. Jadi intinya adalah menahan anggota badan kita supaya tidak melakukan hal-hal yang tercela di siang hari bulan Ramadan. Ini sifat puasa yang dapat mengantarkan seseorang bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bisa kiranya kelak masuk melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Namun jika tidak, maka berkuranglah pahala puasanya, bahkan bisa jadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sia-sia dia berpuasa. Kriteria yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk puasa yang diharapkan bisa mengantarkan seseorang masuk melalui pintu Ar-Rayyan tersebut ialah dia menjaga lisannya, tidak berdusta. Saya menyebutkan khusus masalah ini karena lisan ini adalah sumber petaka apabila tidak dijaga. Sumber petaka bagi manusia kalau tidak dijaga. Ada 3 panca indera manusia yang membahayakan diri mereka sendiri: mulut, kemaluan, dan perut. Ada yang mengatakan mata. Kalau mata tabi' ikut kepada kemaluan. Kemaluan pintunya mata. Kalau mata tidak ditutup, berimbas kepada kemaluan, syahwat. Ini dia anggota badan yang harus dijaga oleh manusia sepanjang hidupnya, karena maksiat itu berputar di sini: mulut, perut, kemaluan. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta ketika berpuasa, tidak meninggalkan perkataan dusta, dan tidak juga meninggalkan amal perbuatan yang bentuknya penipuan, berdusta dengan perbuatan, falaysa lillahi hajah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan mulut karena dia sumber petaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, innasy-syaitana yanzaghu bainahum, innasy-syaitana kana lil insani dha'ifa." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada umatmu,
agar berkata dengan ucapan yang terbaik. Billati hiya ahsan, ucapan yang paling baik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzaghu bainahum, supaya syaitan itu ada di antara mereka, di antara manusia, menggoda mereka. Ucapan yang tidak baik itu bisa menjurus kepada pertengkaran. Ucapan yang tidak baik itu menjurus kepada kebencian. Ucapan yang tidak baik itu menjurus kepada dendam. Ucapan yang tidak baik itu bisa menggores hati dan perasaan. Ucapan yang tidak baik itu bisa menghancurkan rumah tangga. Dari itu disebutkan dengan jelas dalam ayat ini, katakan kepada hambaku, berbicara yang baik, pilih kata-kata yang terbaik. Jadi seorang muslim yang hakiki, yang berpuasa, ialah ucapannya harus baik. Memilih ucapan yang sopan. Karena ucapan yang kurang baik itu membuka celah syaitan untuk menjadikan manusia terjerumus ke dalam dosa. Kita ketahui bersama jamaah, sangat banyak kasus aniaya, pertengkaran hanya dimulai dengan kata-kata. Terjadi perceraian di rumah tangga, pertengkaran antara seorang istri dengan suaminya. Sumbernya tidak lain mulut, kata-kata. Dari itulah hikmahnya kemudian Nabi SAW mengkhususkan, menyebutkan tentang bahaya mulut ini, yaitu jangan berdusta. Itu mulut punya pekerjaan berdusta ini. Kalau berpuasa jangan berdusta. Kalau tidak, Allah tidak akan melihat puasanya, tidak melihat lapar dan haus yang dilakukan ketika berpuasa. Dan ini dalil kata ulama bahwasanya pahala puasa itu bisa batal. Sah puasanya secara syar'i, maksudnya dia nggak dapat dosa karena tidak meninggalkan puasa. Tapi secara pahala, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Zahir hadisnya mengatakan dia tidak mendapatkan pahala, Allah tidak menoleh usaha dia berpuasa. Itu 3 hal yang bisa saya sampaikan dan merupakan jalan kita menuju pintu Ar-Rayyan, pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Ikhwatal Islam, bulan Ramadan tahun ini tidak ada yang menjamin dia adalah bulan puasa terakhir kita, karena nyawa dan umur itu hanya Allah yang tahu. Dan kita sekarang memiliki sisa waktu, yaitu tinggal beberapa hari lagi, karena kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Marilah kita gunakan kesempatan yang sedikit ini, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang sedikit sekali, untuk memperhatikan puasa kita, supaya betul-betul adalah puasa yang jauh dari riya, betul-betul puasa yang karena Allah, karena iman dan ihtisab, betul-betul puasa yang jauh dari perbuatan yang keji, ucapan yang buruk, dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Sehingga diharapkan puasa seperti inilah yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam pintu surga. Di sini perlu diperhatikan. Biasanya di akhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, yang banyak dibicarakan adalah bagaimana caranya bisa tarawih, i'tikaf, baca Al-Quran, menemukan Lailatul Qadar. Itu betul, itu satu kebaikan. Namun jangan lupa, sebenarnya yang wajib dalam bulan puasa itu puasa itu saja. Ini yang harus dimaksimalkan. Bagaimana supaya bentuk puasa kita ini sempurna. Ini yang paling utama untuk diperjuangkan, sehingga betul-betul kita ketika selesai puasa menjadi orang yang bertakwa. Keliru kita kalau teledor dalam puasa, namun dalam urusan seperti i'tikaf, tarawih, dia perjuangkan habis-habisan, sementara puasanya tidak dijaga. Maka itu adalah satu sikap yang tidak bijaksana bagi seorang yang muslim. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab, kami persilahkan. Silahkan yang ingin bertanya, ada 3 buah buku untuk penanya siang ini. Seperti nama dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Ustaz. Cuma tadi sih saya pertanyaan pertama sebenarnya mau menanyakan apakah salah kita mengharapkan surga bukan mengharapkan karena perintah Allah untuk menjalankan puasa ini. Jadi Ustaz sudah menjelaskan tadi. Cuma yang kedua saya akan menanyakan saum Ramadan 30 hari ini. Selama 30 hari ini keimanan seseorang, termasuk ya saya terutama mungkin ada turunnya, naiknya. Ada di sini 3 hal yang disebutkan oleh Ustaz, pasti akan ada yang hilang. Apakah masih ada kesempatan untuk menerima dapat bisa masuk ke dalam orang ini ketika 30 hari ini 3 hal itu tidak dilaksanakan, atau misalkan cuma 1 hari yang bisa saya capai begitu, misalnya tidak, bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fika. Pertanyaan ringkasnya saya ulang ya. Maksudnya beliau bertanya, bagaimana jika di antara puasanya banyak yang tidak sesuai dengan kriteria yang tadi, namun hanya 2 atau 3 puasa yang betul-betul jernih dan bersih gitu. Apakah cukup untuk menjadikan modal kita sampai ke dalam surga Ar-Rayyan tersebut? Begitu ya pertanyaannya. Antum maksud. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus. Tentu di sini kita semua manusia biasa, keteledoran pasti terjadi dalam diri kita. Mungkin sangat jarang sekali, sangat-sangat sedikit orang yang bisa 30 hari puasa namun bersih dari hal-hal yang tercela tadi yang kita sebutkan. Sangat jarang. Untuk menjawab pertanyaan itu adalah tidak ada jawaban pasti yang bisa saya sampaikan. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ar-raja itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila ada puasa kita yang kita harapkan dia bersih, suci betul-betul, tidak ternodai oleh dosa, kita berharap bahwasanya Allah menerima satu puasa tersebut sehingga bisa kiranya menjadi modal kita sampai ke dalam surga. Karena rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Dan di sini perlu kita ingat bahwa satu amalan walaupun dia sedikit namun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah luar biasa. Disebutkan dalam sebuah athar dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah orang-orang yang bertakwa saja. Beliau berkata, kalau seandainya aku tahu satu ibadahku saja diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu saja, satu salat saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku sukai daripada semua dunia dan isinya. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah, dan kita berharap insyaallah taala itu bisa menjadi sebuah sebab Allah masukkan kita ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin, Pak. Barakallahu Jadi, fiik. yang saya mau tanyakan yang tadi dibahas masalah ganjaran atau pengharapkan pahala. Ada beberapa mubalik yang pernah saya dengar itu banyak jenis Pak yang bilang itu kalau beribadah itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang membedakan apa Pak? Kita tuh mengharapkan ridho atau mengharapkan pahala gitu. Karena umumnya kan kita kan pasti kan untuk ikhlas gitu, untuk mengharapkan ridho itu susah. Biasanya sih orang termotivasi kan pahala itu. Gitu. Jadi baiknya kita bagaimana gitu. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ini sudah menjadi maklumat umum di masyarakat. Dai-dai itu mengatakan bahwasanya ibadah itu enggak boleh mengharap surga dan neraka. Ini ucapan ini muncul dari kalangan ekstrim sufi dulu, kalau nggak salah bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia mengatakan seperti itu, bahwasanya dia menyembah Allah nggak butuh
surga, bukan karena takut neraka. Dan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis Nabi menceritakan, menyebutkan tadi yang kita sebutkan, ada ganjaran pahala surga. Di sini ada keliruan, ada syubhat kerancuan pemahaman. Yang enggak boleh itu adalah seseorang beribadah kepada makhluk. Surga neraka itu makhluk. Bentuk tidak bolehnya adalah dia beribadah, dia menyembah surga. Ini yang enggak boleh. Dia menyembah surga. Contohnya dia berniat, saya salat untuk surga. Saya salat demi surga. Saya salat untuk surga. Yang benar adalah kita salat karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang merintahkannya, Allah yang menyebutkannya. Sebagai satu dalil zaman sahabat radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi duduk ketika itu akan terjadi perang jihad fisabilillah. Duduk sahabat ini membawa kurma, sedang makan kurma. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mau masuk surga? Kata Nabi. Oh iya mau, saya masuk surga mau, kata sahabat ini. Kalau begitu tidak ada jarakmu dengan surga kecuali beberapa langkah kamu ikut jihad. Dibuang langsung kurmanya oleh sahabat ini, diambil pedangnya, ikut jihad. Motivasinya apa? Surga. Itu hadisnya sahih. Apakah mungkin orang sekarang lebih bagus secara ibadahnya daripada sahabat dulu? Apakah mungkin orang sekarang lebih pandai untuk beribadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Dari itu yang wajib diikuti adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk para sahabatnya. Ibadah itu bukan perasaan. Itu kan didasari perasaan, mengatakan kalau kita mengharap ini, dan terlalu agak sok. Orang ada balasan surga saja nggak mau ibadah, bagaimana kalau kagak ada? Ada nih balasan surga, salat itu ada surganya, sedekah itu ada surganya, nggak mau. Bagaimana kalau nggak ada? Tambah nggak mau. Jadi yang benar adalah seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun mengharap surga, itu benar. Itu i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang benar. Itulah yang hak. Itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jelas? Masih ada mengganjal? Allah ya barik fik. Ada ayat ya. Di akhir ayat itu kan yang maksudnya keserahkan semuanya rabbil alamin. Apa? Saya kalau bisa dikatakan muslimin. Yang juga itu ya, la syarika lahu wa inni wajjahtu wajha lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma'al musyrikin. Inna salati wa nusuki, itu doa iftitah itu. Tapi ada penggalannya, ada dalam ayat Al-Qur'an. Iya, tapi lengkapnya itu adalah doa iftitah. Maksudnya ayat itu adalah menyerahkan semua urusan tauhid kepada Allah. Hidup kita, mati kita, makan kita, minum kita, ibadah kita, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak bertentangan apabila seorang mengatakan saya berharap masuk surga. Enggak bertentangan sama sekali, karena Nabi memerintahkannya, memberikan petunjuknya. Tadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dia berpuasa karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Nabi mengatakan ihtisab kalau itu enggak boleh. Tapi ternyata Nabi mengajarkannya ihtisab. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Beda dengan malaikat. Malaikat beribadah enggak punya motivasi. Karena dia enggak akan masuk neraka. Enggak ada taklif, enggak ada hukum syariat yang diberatkan kepada malaikat seperti kita. Mereka la ya'sunallaha ma amarahum, tidak bermaksiat kepada Allah dengan apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Kalau disuruh sujud, hanya sujud saja. Kalau diperintahkan untuk tasbih, pekerjaannya bertasbih saja.
Kalau ditugaskan oleh Allah mengatur hujan pekerjaannya, nggak berubah. Manusia beda. Dan dari itu juga Allah mengutus Nabi itu bentuknya manusia, bukan malaikat. Bisa saja Allah utus Nabi itu bentuknya malaikat, tapi Allah nggak mau. Allah punya hak. Allah utus Nabi itu bentuknya manusia sama seperti kita, agar dia tahu, agar manusia itu tahu, dan supaya syariat itu sesuai dengan fitrah yang Allah berikan terhadap manusia. Kedua, takut kepada neraka. Itu fitrah. Yang lebih dekat lagi, kita ambil contoh takut kepada mati. Kalau neraka mungkin agak jauh gitu ya, belum pernah kita lihat, kita hanya mengimaninya saja. Mati contohnya, siapa yang nggak takut mati? Semua orang takut mati. Ngeri udah kalau ingat mati itu ngeri. Dari itu Nabi bersabda, "Aktsiru min dzikri haddamin ladzat." Aktsiru min dzikri hadimin ladzat, perbanyaklah kalian ingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan dunia. Apa itu? Mati. Kalau sudah namanya mati, nggak ada yang nikmat. Mobilmu, motormu, rumahmu, istrimu, kekuasaanmu, habis semua. Mengerikan mati itu. Sendirian kita di dalam kubur. Nah, seorang muslim sekarang fitrahnya kalau lihat mati itu, waduh, saya harus taat nih, takut ntar mati. Masa nggak boleh seperti itu? Ya boleh lah. Jadi itu Allah berfirman, wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, takutlah kalian kepada neraka. Kepada neraka kata Allah. Itu ancaman saya, takut kepadanya, agar kamu taat. Yang bahan bakarnya adalah manusia. Seperti itu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, tapi pendek-pendek kayaknya pertanyaannya. Yang pertama, barusan saya habis ngelas, tapi nanti semuanya pernah atau seperti apa gitu ya. Ngelas, ngisep asap lasan, sama ngerokok, ngisep asap juga itu membatalkan puasa atau tidak? Terus seperti apa? Atau mengurangi pahala puasa atau puasa kita tidak sah? Satu itu. Yang kedua, satu dulu. Oh ya. Satu dulu itu saya tanya balik, itu menghisap asapnya itu sengaja atau tidak? Tidak. Terus kedua, masuk ke tenggorokan atau tidak? Masuk kemungkinan. Kemungkinan, belum pasti. Karena tidak tahu. Insyaallah itu yu'fa anhu, dimaafkan insyaallah. Beda dengan rokok. Kalau rokok dia punya rasa, dia memang sengaja diisap dan dia memang masuk. Kebetulan ada riwayat saya mengetahui tentang rokok begitu. Jadi seperti itu, beda banget insyaallah. Itu tanpa ada kesengajaan. Kedua, insyaallah dia nggak masuk ke tenggorokan, hanya melalui saluran udara saja. La ba's insyaallah, Allah maafkan, insyaallah sah puasanya. Alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan ini kan banyak kegiatan ya. Biasanya orang berbondong-bondong atau Ramadan dijadikan event buat kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami seperti itu ya. Pesantren kilat, pengajian seperti ini, atau lomba-lomba Islami seperti itu. Dan saya rasakan seperti itu. Pertanyaannya pribadi, mungkin sebagian di sini mengalami, apa kegiatan seperti itu melalaikan dan membuat puasa kita di bulan suci Ramadan ini kurang berkesan atau tidak kelihatan sayang nih momennya, daripada itu mendingan puasa yang benar. Seperti apa Ustaz? Boleh atau gimana gitu? Pada umumnya kegiatan yang bersifat didukung oleh syariat seperti sekarang ini majelis ta'lim kan namanya, itu didukung oleh syariat, la ba's, tidak masalah.
Yang masalah itu adalah kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan syariat. Contoh misalnya ngabuburit, lah itu mah nggak ada sangkut pautnya sama syariat. Atau pergi ke mall, jalan-jalan, hal-hal itu hal-hal yang sia-sia. Itu yang tidak perlu untuk dikerjakan. Tapi kalau memancing, ya intinya perbuatan yang sia-sia. Memancing kayaknya tidak sia-sia insyaallah. Kalau dia tujuannya memang untuk mencari ikan untuk dimasak. Tujuannya memang untuk mencari ikan untuk dimasak, bukan untuk menghabiskan waktu, bukan. Kalau menghabiskan waktu sekedar untuk habisin waktu, itu yang tercela, melalaikan. Jadi intinya adalah kegiatan-kegiatan yang dianggap melalaikan itu adalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa membantu kita untuk ingat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa menjadikan kita ingat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kenyataannya, kan kita nggak mungkin tuh baca Quran dari setelah subuh sampai maghrib, nggak mungkin ya, nggak kuat. Pasti ada butuh istirahat gitu ya, butuh futur namanya, lelah, capek, itu manusiawi. Nah, dalam keadaan seperti itu kita dianjurkan ketika itu terjadi perasaan malal, bosan gitu, capek udah, boleh kita bersenang-senang. Boleh kita bersenang-senang. Islam tidak melarang orang bersenang-senang, namun dengan batasan. Contohnya misalnya bersenang-senang dengan keluarga, bermain dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, bercanda dengan istri kita, itu dibolehkan. Yang terlarang itu adalah kalau senang-senangnya jatuh kepada maksiat. Dia selesai ibadah baca Quran, bosan katanya, senang-senang dulu, ya dia main game, buka handphone, game sampai capek ibu jarinya itu, hampir touch screen handphonenya bolong dah. Itu mungkin tidak terpuji ya, tidak terpuji, kurang terpuji hal yang seperti itu. Jadi intinya adalah kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan tidak semuanya buruk, banyak yang baik. Yang buruk itu batasannya adalah kalau tidak bisa membantu kita kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Satu lagi, mohon maaf. Karena saya jadi pikiran kalau ditanya ini. Ya, yang ketiga, saya sering mendengar bahwa sahabat Nabi itu zaman dulu berperang di bulan Ramadan ya. Ada beberapa peperangan di sahabat atau Nabi pun di bulan Ramadan dan menang gitu kan. Dikaitkan dengan sekarang mungkin saudara kita yang berperang di Syria atau di mana Ustaz. Dan pernah dengar juga yang kelanjutan sholat ya ibadah amanu kutiba alaikum muslim, kan di belakangnya ada asyar, alasannya tua atau berpergian jauh boleh tidak berpuasa. Apa kaitannya ketika kita misalkan berjihad tidak berpuasa, bulan Ramadan berperang tapi tidak berpuasa, itu dibolehkan. Bedanya apa dengan kita misalkan bekerja keras cari nafkah tapi tidak berpuasa? Terima kasih. Baik, saya simpulkan pertanyaan antum supaya lebih tepat saya mengerti. Ini maksud antum adalah apa hubungannya atau bolehkah seorang yang bekerja keras itu tidak berpuasa dengan dalil atau dikiaskan dengan jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa seperti itu? Ya, boleh juga ketika berjihad juga enggak puasa. Iya, begitu. Baik, berarti benar. Barakallahu fiik. Begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan bulan Ramadan ketika atau terjadi peristiwa perang Badar ketika bulan Ramadan. Terjadi juga perang di Tabuk kalau nggak salah di bulan Ramadan. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan sebagian sahabat untuk tidak berpuasa karena mereka akan berhadapan dengan musuh. Innakum musabbihina aduwikum fa'aftiru
liqawi aduwakum. Sebentar lagi kalian akan menghadapi musuh kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu berbukalah untuk memperkuat diri kalian menghadapi mereka. Jadi mereka berbuka puasa ketika berperang untuk jihad fi sabilillah, membela agama Allah. Itu betul. Adapun bekerja keras, sepakat ulama mengatakan tidak boleh dia berbuka. Tidak boleh berbuka karena dia bukan jihad fi sabilillah. Ada yang mengatakan boleh bekerja keras itu berbuka puasa kalau pekerjaan itu betul-betul sangat berat dan dia tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan itu. Kalau tidak dia lakukan, maka dia akan hancur gitu, nggak punya apa-apa jadinya. Itu difatwakan oleh Said Sabiq namanya dalam kitabnya Fiqih Sunnah. Namun fatwa dari beliau ini, Said Sabiq ini, yang membolehkan pekerja keras itu berbuka dengan ketentuan bahwasanya dia betul-betul tidak mampu dan tidak memiliki uang, sangat miskin, sangat tergantung dengan pekerjaannya itu, tidak diterima oleh ulama. Ulama memberikan jalan keluar bahwasanya yang diberikan nasihat adalah pihak pekerja, pihak yang memperkerjakan perusahaan itu. Perusahaan itu boleh dimintai, boleh ditekan supaya meringankan pekerjaan ketika di bulan Ramadan. Itu seharusnya yang terjadi. Bukan orang puasanya yang disuruh berhenti, tapi bentuk pekerjaan itu diringankan. Dan ini bentuk ta'awun, saling tolong menolong. Dan seandainya ada pihak kaum muslimin yang memiliki kekuatan di pemerintahan atau yang lain sebagainya untuk bisa menekan suatu perusahaan agar tidak, atau untuk menurunkan beratnya pekerjaan di siang hari bulan Ramadan, alangkah baiknya, alangkah bagusnya untuk memberikan keringanan kepada kaum muslimin. Di sini memang terenyuh kita melihat di situ banyak saudara-saudara kita yang awam hidup di bawah garis gitu ya, garis kecukupan, sehingga anehnya proyek itu banyak di siang hari bulan Ramadan. Proyeknya numpuk di siang hari bulan Ramadan. Proyeknya gali parit. Itu kan bukan pekerjaan ringan. Tidak puasa saja bisa muntah kalau orang yang tidak biasa. Bagaimana kalau keadaan berpuasa? Tapi tetap tidak boleh dia berbuka. Seharusnya dia bisa mensiasati, yaitu dikerjakan di malam hari, jangan di siang hari. Supaya dia tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberi uzur itu dalam Al-Quran adalah beberapa orang saja. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, barang siapa yang sakit di antara kalian atau ada dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia boleh untuk tidak puasa dalam keadaan sakit dan ketika musafir, namun dia wajib nanti menggantinya di luar bulan Ramadan. Demikian ikhwah fillah yang bisa saya jawab dengan hal tersebut. Barakallahu fiik. Nah, karena waktunya sudah jam 1, Pak Endro ada yang mau tanyakan ya? Ya, terakhir dari Pak Endro nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya istimewanya pintu surga Ar-Rayyan dibandingkan pintu-pintu surga lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan dari segi bentuk dan sifat, jika itu yang dimaksud, maka tidak ada jawabannya karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena surga itu sesuatu yang dijanjikan untuk manusia, ma la ainun ra'at, di mana mata tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar keindahannya, wala yakhturu ala qalbil bashar, tidak pula pernah terlintas di dalam hati manusia. Saking istimewanya surga tersebut secara umum seperti itu, sehingga kita butuh dalil khusus untuk mengatakan bagaimana bentuknya sehingga disebutkan sebagai Ar-Rayyan. Tidak bisa kita tentukan karena ada dua jalan untuk menentukan sifat ghaib. Pertama,
harus dengan Al-Quran dan hadis yang sahih? Harus Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya itu aja jalannya, nggak ada yang lain. Diketahui dengan hadis yang sahih dan Al-Quranul Karim yang jelas, yang sharih menjelaskan sifat tersebut. Contohnya seperti sifat bidadari. Bidadari disebutkan oleh Al-Quran, umpama yaqut wal marjan, permata, batu permata dan bagikan mutiara. Mutiara dia putih bagikan mutiara dan dia berkilau bagikan permata. Matanya belok. Itu disebutkan di Al-Quran, rinciannya seperti itu. Kalau disebutkan dengan rinci, berani kita jawab secara rinci. Tapi kalau nggak disebutkan dengan rinci dalam Al-Quran, nggak berani, karena hal gaib. Namun keistimewaannya tentu ada, pasti ada, sehingga Allah menyebutkannya, menjanjikannya hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja. Keistimewaannya di situ tentu memang khusus. Jika khusus surga itu untuk orang yang berpuasa saja, pintunya khusus. Di situ ada orang yang amalannya bukan berpuasa, masuk melalui pintu yang berbeda, mungkin tidak seistimewa dengan pintu Ar-Rayyan ini. Begitu saja, tapi intinya yang penting kita masuk surga aja dulu ya. Ini yang paling penting dulu ini. Selamat dari api neraka ini yang paling penting. Barakallahu fiik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dan keberkahannya. Kami ucapkan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.